Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadini dengan NPM 181006963201061. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Muara Bungo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Kepemimpinan dan Organisasi. Sebelum masuk pada materi lebih lanjut atau materi pokok dari kepemimpinan dan organisasi, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan secara singkat teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Sebenarnya banyak sekali karya-karya asing yang membahas tentang teori sifat kepemimpinan. Salah satunya Bapak George Robert Terry. Ia adalah seorang bapak ilmu manajemen modern yang lahir pada tahun 1909 di Amerika Serikat. Beliau mengemukakan bahwa sebaiknya seorang pemimpin harus memiliki 3 sifat berikut. Yang pertama, sifat fisik, yaitu harus penuh energik dan kerja dengan penuh gairah. Yang kedua, dari sifat kepribadian, yaitu seorang pemimpin harus mampu mengatasi emosinya, penuh keyakinan diri, penuh ketenangan diri, dan memiliki daya cipta. Yang ketiga, dari sifat menghadapi tugas, seorang pemimpin harus cerdas dengan memiliki ilmu pengetahuan iptek, penuh siasat, mahir berkomunikasi, cerdik, dan memasyarakat. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan pokok, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika kepemimpinan tanpa organisasi, maka hanyalah sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep-konsep kepemimpinan tersebut perlu adanya ruang, tempat, dan wadah dalam pengaplikasiannya agar konsep-konsep kepemimpinan tersebut dapat berjalan secara efektif. Ruang dan wadah atau tempat tersebut ialah organisasi. Ada satu pertanyaan yang menimbulkan rasa ingin tahu, yaitu sejak kapan kita mengenal dan terlibat organisasi? Sebelum kita mengetahui jawabannya, kita harus memahami dulu apa itu organisasi. Nah, organisasi merupakan suatu bentuk perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam arti lain, organisasi adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu kapan kita terlibat atau kapan kita mengenal dan terlibat dalam organisasi. Maka jawabannya adalah kita terlibat dan mengenal organisasi itu sejak kita dilahirkan. Hal ini karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian. Ciri peradaban manusia itu saling berkumpul, saling bertemu, bahkan saling mengadakan organisasi. Bukti atau ciri lain dari bahwa manusia itu berorganisasi sejak dilahirkan, yaitu pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita sedang terlibat organisasi persalinan. Pada saat kita sedang menimba ilmu saat ini, kita sedang terlibat organisasi pendidikan. Bahkan pada saat kita sedang ingin dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Next, ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang, lalu adanya kerjasama, dan adanya tujuan, lalu adanya peraturan, dan ada pembagian tugas atau tanggung jawab. Berikut unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi merupakan faktor atau pendorong dari bangunnya atau berdirinya organisasi. Unsur-unsur organisasi yaitu 1. Adanya personelia atau manusia atau anggotanya. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya tujuan. Lalu yang keempat, adanya lingkungan. Yang kelima, adanya peralatan. Serta yang terakhir, adanya sumber daya alam. Selanjutnya, jenis organisasi. Jenis organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal.
Organisasi formal biasanya memiliki struktur yang baik dan rapi. Hak dan kewajiban dari anggotanya sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dimuat dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal yaitu organisasi pada tingkat pemerintahan negara, organisasi pada tingkat pendidikan, dan organisasi pada bidang usaha atau bisnis. Selanjutnya, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi ini cenderung pada tujuan dan visi atau misi, namun tidak secara spesifik. Contoh dari organisasi informal yaitu organisasi yang berdasarkan pada hobi, organisasi ketika melakukan kegiatan reunian, organisasi ketika mengadakan arisan. Adapun manfaat atau fungsi dari dibentuknya organisasi. Yang pertama, melatih leadership. Yang kedua, menambah relasi. Yang ketiga, membentuk karakteristik. Dan yang keempat, menambah wawasan serta pengetahuan seseorang. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh diri seseorang dalam mempengaruhi atau memimpin orang lain untuk bekerja atau mencapai tujuan. Berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi, menurut Davis pada tahun 1951, organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Salah satu sikap kepemimpinan dalam organisasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus menjalin kedekatan dengan anak buah. Anak buah hal ini untuk mendapat respek dari anak buah tersebut. Yang kedua, harus memberi semangat atau motivasi kepada anak buah hal ini sebagai bentuk dari dorongan positif bagi si anak buah. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memberi rasa kepercayaan dan penuh tanggung jawab kepada anak buah. Hal ini agar tidak terkesan lebih menghakimi anak buah tersebut. Selanjutnya, skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi. Yang pertama, coaching. Coaching yaitu bertanya. Seorang pemimpin wajib bertanya kepada bawahannya apa yang menjadi landasan dari pekerjaan yang akan dikerjakan dalam suatu organisasi atau apa yang menjadi kekurangan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pemimpin harus mampu mentoring. Seorang pemimpin tentunya memiliki pengalaman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut perlu adanya sharing atau berbagi pada anak buahnya agar anak buah tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, adanya consulting. Consulting di sini ialah seorang pemimpin mampu menjadi tempat konsultasi atau bertanya bagi anak buahnya untuk tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya eksekusi atau reaksi dari seorang pemimpin atau tindakan dari seorang pemimpin menanggapi target yang berhasil dilakukan oleh anak buahnya. Sekian penjelasan materi mengenai kepemimpinan dan organisasi dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.